Untuk semua channel kita optimasi. Jadi ya tadi saya juga ngeliatin kan, Shopee Ads saya jalanin juga, Tokopedia Ads saya jalanin juga. Untuk ke website saya pakai Instagram, Facebook Ads jalanin juga. Bahkan ke store pun saya juga jalanin iklannya. Nah, yang mana yang paling menguntungkan, yang paling banyak menghasilkan, itu turun naik Pak. Kadang bulan ini website yang paling kenceng, bisa jadi bulan besok itu Shopee yang paling naik. Itu selalu bervariatif. Sebenarnya makanya tadi kenapa saya nyebutin 360 sales and marketing itu adalah salah satunya channel penjualan. Karena kita bisa bikin orang aware sama produk kita, bisa bikin orang closing sama produk kita, tapi kita nggak bisa maksa dia harus belinya di mana. Yang bisa kita lakuin, kita banyakin channelnya. Dan salah satunya banyak ke orang yang memang senangnya juga belanjanya secara offline, langsung datang ke store. Banyak juga gitu, makanya kita kejar ke situ juga. Gitu. Jadi kalau misalnya lebih banyak yang mana, variatif. Tapi memang kalau misalnya boleh diambil tarik garis secara setahun, website masih paling banyak. Karena di website itu kita mainin yang namanya gamification. Gamification itu mainin poin. Gitu. Jadi orang belanja sekian bisa dapat poin, poinnya bisa ditukar voucher dan seterusnya. Dan ada marketing activity yang suka kita lakuin juga di website. Karena website kan bisa kita custom kan, kita mau ngapain aja. Kalau di marketplace paling kita cuma bisa ikut campaign aja sama mainin ads gitu. Nah kalau di website itu benar-benar kita bisa custom banget, dalamnya mau kita apain, mau kita kasih upsell di dalamnya, mau kita kirimin email marketing setelah orang check out tapi nggak beli, itu kita kirimin email juga, itu bisa kita mainin di website gitu. Oke. Semoga kejawab ya Pak. Iya. Jadi jawabannya tadi balik lagi ke 360 digital marketing ya. Dan kalau misalkan memang ditarik sepanjang sebelumnya, website masih jadi yang bisa diandalkan lah karena bebas dan juga market activity-nya bisa lebih padat ya, gitu ya Mas ya. Betul. Oke, ini banyak banget yang mau nanya, kayaknya dia ngakunya nanti dulu aja kali yang boleh, karena tadi udah yang sisi kiri, kita coba sisi kanan dulu. Boleh yang Mbak yang pojok boleh. Selagi kita pilih-pilih teman-teman yang di offline, tim operator boleh bantu nge-zoom, aku agak gak kelihatan soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Arum. Sebelumnya terima kasih Mas Adwin atas ilmunya yang keren banget. Aku mau nanya masalah tadi kita masukin interest ya, terus kita tes itu kita lihat gitu kan. Itu masukin ke semua market gitu, maksudnya kayak kita tes nih, kita lihat nantinya atau gimana? Terus pengevaluasian, oh keberhasilannya segini nih, nah itu dievaluasinya per berapa periode waktunya? Misalkan Mas Adit melihat, oh ini per seminggu nih ternyata ini works gitu. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua aku mau nanya masalah KOL atau influencer, tadi kan ada poin gitu ya. Nah untuk brand-brand baru yang baru startup gitu, apakah KOL atau influencer itu satu hal yang diperlukan? Kemudian ada nggak persentase nano, mikro, makro? Nah itu kita memutuskan dari segi apa ini? Itu sih pada terima kasih. Oke, ada dua jadi ya. Yang pertama untuk ads-nya sendiri itu gimana pengukurannya tiap kapan gitu ya, evaluasinya kayak gimana. Jadi yang tadi saya evaluasi iklan itu setelah memenuhi syarat yang tadi. Yang pertama minimal udah nge-reach ke 7.000 orang, atau ada yang ngeklik iklannya minimal 100 orang, atau yang ketiga minimal 3 hari jalan. Nah jadi saya ngelakuin evaluasi itu setelah itu. Kalau belum nyampe ke situ, saya biarin. Apa ya? Itu saya biarin. Jadi sampai nyentuh itu dulu, baru saya lihat hasilnya kayak gimana. Dan memutuskan jalan atau enggak gimana? Simpel kalau saya. Ada yang beli atau enggak dari iklan itu? Kalau ada yang beli, ya udah saya jalanin. Saya coba lagi 3 hari ke depan. Walaupun mungkin masih boncos istilahnya. Ibaratnya spendnya misalnya 3 hari 300.000, ternyata yang beli baru 1 orang, harga produk misalnya 300.000 juga, jadi kan masih pas. Atau mungkin belanjanya baru 200.000. Nah, nggak apa-apa. Yang penting ada audiens yang beli di situ. Bisa jadi nanti nextnya ada yang beli lagi. Gitu. Nah, jadi saya biasanya kalau ada yang beli, saya lanjutin dulu. Tapi nggak saya tambahin budgetnya sampai seminggu. Jadi kalau udah ada yang beli, saya terusin sampai seminggu. Kalau seminggu udah jelek itu dalam tanda kutip boncos, nggak ada yang penambahan yang beli lagi, baru saya matiin. Jadi 3 hari lihat ada yang beli atau enggak. Kalau misalnya ada yang beli, saya terusin sampai seminggu.
Kalau seminggu ada yang beli lagi dan makin bagus, ya udah itu baru saya terusin aja, saya duplikat lagi. Gitu. Kalau nggak ada yang beli lagi, baru saya matiin. Tapi kalau dari 3 hari pertama nggak ada yang beli, ya udah matiin aja. Kalau saya gitu. Terus yang kedua KOL, tadi yang bilang KOL atau influencer. Kalau masih baru, saran saya sebenarnya KOL itu pentingnya gini. Pentingnya KOL adalah statement bahwa produk kita yang pertama udah ada yang pakai. Yang kedua itu diterima sama ibaratnya digunakan sama orang yang terpercaya sama si KOL atau influencer tadi. Trustednya mulai dinaikkan. Nah tapi masalahnya kalau misalnya budgetnya belum ada, itu gimana untuk ke KOL besar? Nggak apa-apa, kita mainin ke KOL nano, mikro atau nano gitu, makanya puluhan ribu lah, yang 20, 30 ribu, 50 ribu, itu kita mainin ke KOL lain kayak gitu, dan kita barter value. Barter value-nya gimana? Bilangnya gini, Kak ini saya kasih yang awalnya basa-basi segala macam, habis itu Kak mau nggak kita kasih produk ke kakak, plus nanti kakak dapat exposure dari akun kita, karena nanti konten yang kakak buat itu kita iklankan juga. Jadi ibaratnya kakak dapat produk plus kakak dapat exposure, kira-kira kakak mau nggak Kak? Jadi jangan ditanyain bayar atau enggak, bayarnya berapa. Di awal jangan tanyain bayar atau enggak. Kira-kira kakak tertarik nggak kerja sama brand kita, kakak dapat produk plus kakak dapat exposure dari brand kita. Karena ini nanti ketika kakak dikasih produk dan bikin konten kakak kita iklankan. Jadi kakak dapat exposure dari brand kita. Brand kita ngiklan per bulan itu bisa anggaplah 10-20 juta sebulan. Itu bisa nge-reach sekian ribu orang, sekian juta orang. Itu orang jadi lumayan juga nih. Kenapa pakainya yang mikro tadi yang 20 ribu, 30 ribu? Karena influencer yang followersnya segitu tuh lagi butuhnya dapat exposure lagi nyari exposure juga. Dia lagi nyari exposure, kita kasih exposure sama dia. Jadi bisa gratis sebenarnya, barter value istilahnya gitu. Dan itu lakuin jangan cuma satu, langsung 20, 30 gitu. Yang itu banyak banget loh. Nah nanti ketika udah makin naik baru mulai bisa tentu yang lebih tinggi lagi. Bahkan sampai sekarang aja ya alhamdulillah Kelambi kalau misalnya ke influencer yang gede-gede itu masih banyak juga yang masih barter value aja gitu. Jadi kita nggak ngeluarin duit, barter value. Kita undang ke acara kita kasih produk, kita bikinin konten, itu value yang kita kasih buat mereka, tapi kita nggak bayar gitu. Kebanyakan itu bisa dilakukan. Yang paling penting adalah sebenarnya kita harus tahu si influencer ini kira-kira butuhnya apa sih gitu. Ya tadi kalau followers 20-30 ribu itu rata-rata butuhnya pasti exposure, dia pengen lebih naik lagi followersnya, kita kasih. Ya. Oke, jadi tadi untuk kedua jawabannya, yang pertanyaan gimana caranya meningkatkan penjualan untuk produk yang memiliki masa kadaluarsa, sementara penjualan belum sampai setengah dari keseluruhan produk. Makasih. Jadi kalau produk kadaluarsa tuh mungkin agak tricky nih cara penjualannya. Kira-kira ada tips tertentu nggak sih dari Mas Adwin? Oke. Nah kalau misalnya untuk produk-produk yang ada masanya, pastiin teman-teman tuh tahu stock agingnya. Jadi ibaratnya si produk ini itu ada stock agingnya. Stock aging itu maksudnya kayak batas terakhirnya harus dijual nih kapan. Nah itu harus tentuin dulu tuh. Jadi misalnya kita anggaplah misalnya produk makanan gitu ya, masa kadaluarsa ini 3 bulan misalnya. 3 bulan ini dia udah kadaluarsa. Berarti dia harus dijual misalnya di 2 bulan pertama ini harus habis. Karena kalau misalnya udah lewat dari itu pasti nggak ada yang mau beli. Ya udah itu dioptimalin selama 2 bulan untuk ngejar penjualan. Macam-macam kok caranya ya, ibaratnya ya tadi yang saya jelasin juga banyak. Pakai strategi product launch, pakai marketing activity, sales initiative yang dibikin, pakai iklan, KOL dan lain-lain. Tapi kalau misalnya udah mendekati 2 bulan ternyata masih ada sisa, kalau saya simpelnya bundling aja, dibundlingin. Jadi dibundling sama produk yang baru. Gitu. Beli produk baru itu bisa jadi sales inisiatif juga. Beli produk A yang baru nih dapat produk yang stock aging. Gitu. Itu untuk ngabisin. Kenapa? Karena daripada nggak kejual jadi dan stop, jadi mati nggak jadi duit, mending dibundling gitu dihabisin. Dan Kelambi juga suka kayak gitu kan. Produk yang misalnya kayak berat banget nih dijual nih, udah kita bundling aja. Gitu. Atau biasanya ikutin
promo-promo tanggal kembar. Udah promo aja. Yang penting jadi duit. Selama nggak rugi nggak apa-apa. Kalau menurut saya. Karena prinsipnya adalah daripada jadi dead stock, nggak jadi apa-apa, pusing, keburu kadaluarsa malah repot. Mau dijual lagi juga susah karena udah mau kadaluarsa kan, nggak ada yang mau beli. Udah gitu nggak jadi duit, mending jadi duit. Walaupun nggak untung ibaratnya secara margin. Oke, semoga menjawab ya.